Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bergola Wungu tengah menyusuri keberadaan Kalingundil. Untuk membalas dendam akan dimusnahkannya keluarganya. Berhasilkah Bergola Wungu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Nilam Suri memandang lagi ke dalam lembah. Segala sesuatunya diselimuti kesunyian. Kemudian gadis ini memandang kepada pakaian yang dikenakannya. Pakaian ini ditemuinya di atas sebuah makam. Apakah pakaian ini sengaja pula ditinggalkan untuk dipakainya oleh manusia aneh yang melarikan diri itu? Nilam Suri memutar tubuhnya hendak kembali ke pekuburan. Tapi dengan serta-merta tertahan ketika di belakangnya dari balik sebatang pohon waru terdengar suara orang berkata, "Hendak kembali membuat kepengecutan, membunuh musuh yang tak berdaya. Percuma tahu ilmu silat tapi tidak tahu tata peradatan silat." Bukan main geramnya Nilam Suri mendengar ejekan itu. Dia melompat ke arah pohon waru. Tapi lebih cepat lagi gerakannya orang itu yang tadi berkata telah berkelebat laksana bayang-bayang dan lari ke dalam lembah. "Manusia atau setan, jangan lari!" teriak Nilam Suri. Dan segera pula dia mengejar ke dalam lembah. Tapi seperti tadi, begitu dia sampai di dasar lembah, maka orang yang dikejarnya lenyap lagi. Dengan hati penasaran, gadis ini loncat ke atas sebatang pohon tinggi dan dari sini memandang ke seantero lembah untuk menyelidik kemana larinya orang tadi. Namun, ini juga tidak memberikan hasil. Nilam Suri turun kembali. Dijelajahinya sebagian dari lembah. Hatinya belum puas kalau belum berhasil menemui orang yang dikerjanya itu. Di tepi sebuah anak sungai, akhirnya gadis ini hentikan langkah. Sejurus kemudian dia termangu di tepi sungai ini. Kemudian hidungnya dilanda oleh bau harum dari sesuatu yang dipanggang. Bau ini datang dari arah hulu sungai, membuat tenggorokannya menerbitkan air liur. Gadis ini langkahkan kaki ke hulu sungai. Belum sampai 50 langkah dia berjalan, maka di satu tikungan sungai yang arus airnya lebih cepat mengalir, dilihatnya duduk di tengah sungai di atas sebuah batu besar yang licin kehitaman, seorang laki-laki. Laki-laki ini duduk membelakanginya dan rambutnya gondrong berpakaian putih-putih. Tak tahu Nilam Suri apa yang dibuat orang ini di tengah sungai ini di atas batu. Berat kecurigaannya bahwa manusia ini adalah orang yang tadi dikejarnya. Tapi anehnya, santernya bau benda yang terpanggang itu datang dari arah laki-laki di tengah sungai. Nilam Suri terus melangkah beberapa jauhnya ke hulu sungai, melewati laki-laki itu untuk dapat melihat apa yang tengah dilakukannya. Nilam Suri masih belum dapat melihat paras laki-laki berambut gondrong itu. Tapi dari tempatnya berdiri saat itu, dapat disaksikannya bahwa bau harum yang membuat titik seleranya itu disebabkan oleh seekor ikan besar yang dipanggang oleh laki-laki itu. Dan kini tengah digerogotinya dengan lahap. Ikan panggang itu masih mengepulkan hawa hangat. Yang tidak dimengerti sama sekali oleh Nilam Suri ialah bahwa di atas batu itu di mana laki-laki itu duduk atau di tepi sungai sama sekali tidak dapat dilihatnya bekas-bekas perapian untuk membakar ikan yang kini tengah dimakan dengan lahap oleh si rambut gondrong. Nilam Suri berpikir. Sejurus kemudian berserulah dia ke tengah sungai. "Saudara, apa
apa kau melihat seseorang lewat sekitar sini?" Laki-laki di tengah sungai tidak menjawab, malah menoleh pun tidak, dan dengan lahapnya terus saja dia makan ikan panggang itu. "Saudara," seru Nilam Suri sekali lagi. Kali ini orang itu palingkan kepala, dan Nilam Suri terkesiap sejenak karena tak menyangka kalau si rambut gondrong ini nyatanya adalah seorang pemuda bertampang keren. Meski keren, tapi paras itu membayangkan pula paras anak-anak dan lucu. Kau bicara sama aku?" tanya pemuda yang asyik menggerogoti ikan panggang itu. "Ya, aku tanya, apa kau lihat seseorang lewat di sini?" kata Nilam Suri pula. Laki-laki atau perempuan?" tanya si rambut gondrong. "Laki-laki." "Orangnya sudah tua apa masih muda?" "Kurang jelas, cuma dia berpakaian putih-putih." Si rambut gondrong melemparkan kerangka ikan yang habis dimakannya ke dalam sungai. Kemudian dipandanginya pakaiannya sendiri. "Aku juga berpakaian putih-putih," katanya. "Kalau begitu, pastilah aku yang kau cari." Pemuda ini garuk rambutnya dan tertawa. Sikap dan ucapan pemuda ini agak mengesalkan Nilam Suri. Hatinya bimbang untuk memastikan bahwa orang yang dikejarnya adalah pemuda itu, karena tampangnya meski keren, tapi seperti kanak-kanak. Kenapa diam?" tanya pemuda itu. Aku tahu," katanya. "Tahu apa?" "Aku tahu kau sampai ke sini karena mencium harumnya bau ikan panggangku. Lalu kau berpura-pura tanya seseorang." "Kenapa mesti pura-pura dan malu-malu? Kalau doyan ikan panggang, silahkan datang kemari. Aku masih ada seekor lagi." "Saudara, jangan bicara seenaknya." "Seenaknya bagaimana? Aku betul-betul mencari seseorang, dan aku tidak butuh sama sekali dengan ikan panggangmu." "Oh, begitu." Pemuda itu manggut-manggut. Lalu katanya, "Kalau aku tahu tentang orang yang kau cari itu, kau mau persenin aku apa?" "Apa saja yang kau mau," jawab Nilam Suri tanpa pikir panjang, karena dia betul-betul ingin lekas-lekas dapat mengejar orang yang dicarinya tadi. Si pemuda tertawa mengekeh dan tercekik serta batuk-batuk. Ketika ikan panggang yang dimakannya menyekat tenggorokannya. "Kalau begitu," kata pemuda rambut gondrong itu dengan masih tertawa serta batuk-batuk, "aku mau dirimu saja, saudari." "Pemuda ceriwis, kutampar kau punya mulut baru rasa." "Loh," pemuda itu melongo macam orang bodoh. "Kenapa kau jadi marah?" tanyanya. Benar-benar kesal jadinya Nilam Suri. Dikatukannya mulutnya rapat-rapat menahan rasa kesal itu. Sekarang kau tutup mulut. Lucu. Kau toh belum jawab pertanyaanku, saudari. Aku minta dirimu, boleh?" Rasa kesal di diri Nilam Suri kini berubah jadi amarah yang meluap. Parasnya kelihatan merah. Sekali lompat, dia sudah berada di hadapan pemuda itu di atas batu besar. "Pemuda edan, kau mau mati?" Si gondrong garuk-garuk kepala. "Aku tidak mengerti, saudari. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kau jadi marah-marah begini samaku? Bicaramu terlalu kurang ajar tahu." Pemuda itu goleng kepala dan angkat bahu, lalu tertawa sambil memandangi paras Nilam Suri. "Kau tahu, saudari," katanya,
Kalau kau marah-marah dan membentak macam tadi, parasmu tambah cantik. Plak! Tamparan tangan kiri Nilam Suri mendarat di pipi si pemuda. Pemuda itu meringis kesakitan. Penyesalan timbul di hati Nilam Suri melihat bagaimana pipi yang ditamparnya itu kelihatan menjadi sangat merah. Kau jahat sekali, kata si pemuda pula. Aku tanya sama kau, kau mau persen aku apa kalau aku tahu orang yang kau cari tahu itu? Dan kau jawab, apa saja mauku. Lantas aku bilang, mau dirimu. Apa aku salah? Nilam Suri menggigit bibirnya. Sudahlah, aku tak sudi bicara sama kau. Orang mau menolong dikasih tamparan. Baru mau menolong, kalau sudah ditolong aku akan dapat tendangan. Dan Nilam Suri menggigit bibir lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat ke tepi sungai kembali. Hei saudari, tunggu dulu, seru si pemuda. Nilam Suri balikan badan. Sebenarnya ada apa kau mencari laki-laki itu? Itu urusanku sendiri, jawab Nilam Suri. Laki-laki itu kekasihmu agaknya. Kamu tamparan sekali lagi. Si pemuda tertawa. Dunia serba aneh, katanya seakan-akan pada diri sendiri. Mestinya laki-laki yang cari perempuan, ini perempuan yang cari laki-laki. Dan digaruknya kepalanya. Dalam pikiran Nilam Suri terbit prasangka bahwa tentunya pemuda itu seorang yang berotak miring. Karenanya, tanpa ambil peduli lagi, dia segera tinggalkan tempat itu. Saudari, kalau kau tidak mau ikan panggang ini, Nilam Suri terus saja menyusuri sungai menuju ke hulu. Dia hampir keluar dari kelokan sungai ketika didengarnya lagi suara pemuda itu berseru. Jarak antara mereka saat itu sudah puluhan tombak. Kalau saja Nilam Suri mau berpikir sejenak, ia akan segera tahu kalau pemuda itu bukan berteriak biasa, tapi dengan menggunakan tenaga dalam. Karena dalam jarak sejauh itu, bagaimanapun kerasnya seseorang berteriak, namun apa yang diucapkannya tak akan terdengar dengan jelas. Saudari, jangan pergi ke sana. Saudari, kembalilah. Nilam Suri melangkah terus. Saudari, hei, di sebelah sana banyak buayanya, kembalilah. Tapi Nilam Suri jalan terus. Si pemuda goleng-goleng kepala, lalu turun ke air. Nyatanya sungai itu dalamnya hanya sebatas lutut. Begitu sampai di seberang, si pemuda cepat lari menyusul Nilam Suri. Saudari, kamu kemana? Tanya pemuda itu seraya pegang bahu Nilam Suri. Kau jangan kurang ajar saudara, bentak Nilam Suri karena marah sekali bahunya dipegang seenaknya. Kau mau kemana? Peduli apa kau? Jangan ke sana saudari, banyak buaya lagi berjemur. Dan belum habis pemuda ini bicara, tahu-tahu 2 ekor buaya besar menyeruak dari belakang semak belukar di tepi sungai. Bagaimana nasib Wiro dan Nilam Suri selanjutnya? Apakah mereka bisa menghindari serangan para buaya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.